Halo teman-teman youth and teens, gimana kabar kalian dalam minggu ini? Saya percaya ada sukacita dan damai daripada Tuhan memenuhi hati setiap kita. Dan hari ini kita kembali bersama-sama dalam online service di Youth and Teens. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita minta Allah Roh Kudus untuk menggemburkan hati kita. Biarlah sungguh ibadah hari ini boleh menyenangkan nama Tuhan. Dan kita juga boleh bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman semua kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Kau jadikan agar kami dapat beribadah secara online ya Tuhan. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi ini tidak mengurangi rasa rindu kami ya Tuhan untuk datang beribadah bersekutu di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah waktu yang singkat ini di mana kami menaikkan pujian di hadapan Tuhan, di mana kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan, boleh sungguh-sungguh kami pakai dengan serius ya Tuhan, untuk mengkhususkan waktu ini menyenangkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, boleh menolong kami semakin serupa dengan Tuhan, semakin diperlengkapi lagi untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong setiap kami hari ini, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Teman-teman, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, karena Dia yang bertata di atas hidup kita. Dialah Raja atas segala raja, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar
dalam Tuhan, saya berharap dimanapun kita berada, kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin. Kita bersyukur mempunyai Allah seperti Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung dan perkasa. Mari saat ini dimanapun kita berada, saya mengajak kita semua, kita pujikan ajaib Kau Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari sekali lagi teman-teman, dimanapun kita berada, kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Teman-teman, sebelum kita masuk di dalam doa, saat ini saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini mengatakan bahwa di hadirat Tuhanlah tempat yang kita rindukan. Biarlah ini sungguh menjadi kerinduan setiap pribadi kita, sebab hanya di dalam Dia pengharapan itu ada. Dengan lembut kita mau angkat pujian ini bersama. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan. Di hadirat-Mu tempat yang
hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Teman-teman, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa upaya pemerintahan dalam menanggulangi dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk cuaca yang sedang terjadi di Indonesia ini, cuaca yang lagi ekstrim ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin negara kami, bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan memberkati bangsa negara kami ini ya Tuhan. Memberkati para pemerintah yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk gereja kita, gereja GKI Gading Serpong, khususnya untuk persiapan Paskah dan 40 Days of Gospel yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Kita doakan untuk panitia yang sudah terbentuk, supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Kita doakan juga untuk setiap jemaat yang mengikuti Paskah dan 40 Days ini. Biarlah melalui acara Paskah dan 40 Days ini, setiap kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk panitia Paskah dan 40 Days yang akan dilaksanakan pada tahun ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau yang memberikan mereka kesehatian ya Tuhan, supaya mereka bisa bergandengan tangan untuk bersama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah melalui acara Paskah dan 40 Days ini ya Tuhan, kami rindu setiap kami boleh dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Iman kami semakin hari boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Ini menjadi seru doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami berserah. Dan kita juga mau berdoa untuk pemuda dan remaja yang di gereja ini, di GKI Gading Serpong. Kita mau berdoa untuk kesehatan anak-anak pemuda dan remaja. Dan kita juga mau berdoa untuk relasi anak-anak pemuda remaja ini dengan keluarga. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak pemuda dan remaja di GKI di Serpong ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Supaya berkati juga relasi mereka di keluarga mereka ya Tuhan, supaya tetap mereka ada relasi yang baik di keluarga mereka ya Tuhan. Berkati terus keluarga yang ada di keluarga anak-anak pemuda, berkati keluarga mereka yang ada di GKI Gading Serpong ya Tuhan. Kami berdoa. Amin. Saat ini saya mengajak setiap kita, dimanapun kita berada, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
kita mau menyerahkan pergumulan kita kepada Dia. Mari kita berdoa bersama dimanapun kita berada. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Ubah hatiku Seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, kami mau tetap setia, kami mau percaya dan takkan meninggalkan Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah milikku dan Engkau. Apakah setia, takkan meninggalkan, percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Supaya ketika kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kita boleh mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Dan biarlah ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, hidup kami juga dibentuk, disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika sebentar kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, dan biarlah Tuhan membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dunia yang semakin sekuler, tetapi biarlah hati kami, pikiran kami tetap tertuju kepada Engkau. Tolonglah setiap kami ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Nah teman-teman sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tema kita pada hari ini adalah penyembahan berhala. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman sekalian, pada tahun 2017 ada sebuah berita yang menarik perhatian bagi saya, karena berita tersebut berjudul demikian. Geger anak sapi berkepala manusia disembah warga, dianggap sebagai titisan dewa. Nah teman-teman sekalian, anak sapi itu lahir di daerah Uttar Pradesh, India. Yang menarik adalah bayi sapi itu berkepala manusia, atau sebenarnya mirip dengan kepala manusia, teman-teman sekalian. Nah bayi sapi itu diyakini sebagai gokaran atau jelmaan Dewa Wisnu. Dan tidak lama kemudian setelah bayi sapi itu dilahirkan lalu meninggal. Tetapi perlakuan penduduk terhadap bayi sapi yang memiliki kepala mirip manusia itu mengejutkan. Kenapa teman-teman sekalian? Karena bayi yang sudah meninggal itu, bayi sapi itu diletakkan dalam kotak kaca, lalu warga mengantri hanya untuk meletakkan bunga, menunduk sambil berdoa di hadapan kotak kaca yang berisi bayi sapi tadi. Nah teman-teman sekalian, inilah realita yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa memang masih ada banyak hal-hal yang membuat kita melihat adanya praktek-praktek animisme. Misalnya ketika kita di dalam budaya atau tradisi Jawa, kita seringkali melihat bahwa bisa jadi pohon itu disembah, diberikan sesembahan, baik itu bunga, baik itu apa. Begitu kalau kita di Bali, kita bisa melihat dengan sangat jelas ada persembahan-persembahan yang kecil yang diletakkan di pohon atau di gapura rumah seseorang atau di depan toko seseorang. Nah teman-teman sekalian, inilah realita yang terjadi, bahwa ada banyak praktek-praktek penyembahan terhadap yang dianggap sebagai sesuatu hal yang ilahi. Teman-teman sekalian, ketika kita melihat bagian kehidupan kita, sebagai orang percaya tentunya, sebagai anak Tuhan tentunya, ketika kita ditanya, hukum atau peraturan manakah dari 10 hukum yang diberikan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 yang paling sering kita langgar? Kalau kita tadi melihat kehidupan di sekitar kita, lalu mari kita melihat kehidupan kita hari ini.
Kalau kita ditanya dari 10 hukum, mana hukum yang paling sering kita langgar? Kita mungkin akan menjawab, yang paling sering mungkin berbohong, bersaksi dusta, mengingini milik orang lain. Misalnya teman saya punya handphone yang lebih baru, misalnya teman saya punya motor yang lebih baru, misalnya teman saya punya mobil yang lebih baru, misalnya teman saya punya benda-benda yang saya inginkan untuk saya miliki. Tetapi teman-teman sekalian, seorang Martin Luther pernah mengatakan demikian. Anda tidak akan pernah bisa melanggar semua perintah yang lainnya tanpa terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama. Ketika kita menyebutkan hukum mana yang paling sering kita langgar, paling sering kita menyebutkan adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. Artinya saya dengan sesama saya. Tetapi Martin Luther mengingatkan bahwa kita tidak akan pernah bisa melanggar semua perintah, semua hukum yang lainnya, tanpa terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama. Teman-teman, secara sederhana kita bisa melihat bahwa memang di dalam kehidupan kita, kadang-kadang ketika kita melihat ada orang-orang memberikan sesembahan kepada patung, kepada pohon, kepada apapun itu, kita merasa, kok dia melakukan hal itu ya? Tetapi kadang-kadang kita juga mesti mengevaluasi, mengintrospeksi hidup kita, bahwa kita juga adalah orang yang sama, yang seringkali memiliki ilah-ilah palsu di dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, ada satu buku yang sangat baik yang kita bisa baca dan kita bisa merefleksikan hidup kita di dalam buku itu. Buku itu berjudul God's at War, yang berkata dalam salah satu kutipannya, rekan-rekan sekalian, mengatakan demikian. Salah satu masalah kita dalam mengidentifikasi berhala, Allah lain zaman ini adalah karena identitas Allah-Allah palsu tersebut tidak lagi menunjukkan jerat-jerat keagamaan seperti biasanya. Mereka, Allah-Allah palsu itu, biasanya juga seringkali tidak menunjukkan adanya tanda-tanda yang salah. Nah, ini yang menarik, teman-teman sekalian. God's at War mengatakan bahwa ilah-ilah palsu hari ini itu berbeda sekali dengan ilah-ilah palsu yang mungkin kita lihat dalam kehidupan kita sekitar kita, atau yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan. Kalau orang zaman dahulu membuat patung, menyembah patung. Kalau orang hari ini mungkin masih ada yang menyembah pohon, memberikan sembahan kepada pohon, kepada patung, kepada dewa-dewa, teman-teman sekalian. Tetapi sebenarnya ilah-ilah palsu hari ini memiliki wajah yang jauh lebih menyenangkan, tidak menunjukkan jerat keagamaan, dan mereka tidak menunjukkan adanya posisi yang salah. Teman-teman sekalian, dalam buku itu dikatakan demikian. Ketika sesuatu atau seseorang menggantikan Tuhan Allah dalam menempati posisi kemuliaan di dalam hidup kita, maka orang itu atau sesuatu itu secara definitif menjadi Allah kita. Teman-teman sekalian, hari ini yang perlu kita sadari dan waspadai bahwa apapun di dalam dunia ini bisa menjadi berhala di dalam hidup kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita melihat beberapa contoh yang saya ingin ambil. Ketika kita berbicara tentang penyembahan berhala, tentu kita akan melihat contoh-contoh yang praktis, contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, teman-teman saya ambil adalah bagaimana uang itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memang kalau kita baca dalam kisah Injil, teman-teman, kita dapat mendapati bahwa ada penekanan yang khusus Tuhan berikan mengenai uang. Karena faktanya adalah uang hal yang paling sering dijadikan berhala masa kini bagi banyak orang, termasuk orang Kristen, anak Tuhan, yang secara tidak sadar menjadikan uang menjadi ilah palsu, berhala di dalam kehidupannya. Seorang yang terkenal mengatakan demikian, beberapa orang itu memuja jabatan, beberapa orang itu memuja tokoh-tokoh dunia yang terkenal, beberapa orang itu memuja kekuasaan, beberapa orang itu memuja cita-cita, mereka bertarung, mereka tidak dapat bersatu. Tetapi yang sebenarnya mereka sedang puja adalah uang. Ketika kita melihat kekuasaan, kesuksesan, tokoh yang terkenal, jabatan, itu semua berkaitan dengan uang, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, masalahnya bukan pada uang itu sendiri, karena saya yakin dan percaya bahwa uang itu netral. Tetapi yang menjadikan uang menjadi berhala adalah ketika sikap kita terhadap uang itu.
1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Teman-teman, kenapa uang itu lalu bisa menjadi berhala tanpa kita sadari? Yang pertama, teman-teman sekalian, karena uang menjadi sumber rasa aman kita. Kalau hari ini dunia khawatir dengan pandemi, khawatir dengan banyaknya atau besarnya biaya penanganan COVID atau perawatan COVID, bisa ratusan juta katanya teman-teman sekalian. Tetapi ketika kita punya uang, kita tidak akan khawatir dengan sakit penyakit. Uang menjadi sumber rasa aman kita, uang juga menjadi sumber kepuasan kita. Dengan uang kita bisa membeli segalanya, memang uang bukan segalanya. Tetapi dengan uang kita bisa membeli segalanya yang memuaskan hidup kita, hati kita, keinginan kita. Dan uang juga menjadi sumber dari nilai dirinya. Teman-teman sekalian, beberapa kali saya lihat di YouTube, teman-teman sekalian, ada orang-orang yang lalu semacam mendewakan uang. Kenapa? Karena dengan uang dia membeli barang-barang yang branded, barang-barang yang mahal, lalu meletakkan dirinya, nilai dirinya di dalam barang-barang yang ia kenakan itu. Dia akan menjadi orang yang sangat bangga ketika tasnya adalah tas yang mewah. Dia akan menjadi orang yang sangat pede sekali ketika dia punya mobil yang bagus, sepatu yang bagus, pakaian yang mahal. Teman-teman sekalian tidak sadar bahwa uang telah menjadi sumber nilai dari pribadi seseorang. Itulah sebabnya uang kadang-kadang menjadi lawan daripada Tuhan, menjadi rival daripada Tuhan yang berjuang untuk kita harus taklukkan supaya uang jangan sampai menguasai hidup kita. Teman-teman, contoh yang kedua yang saya ingin ambil hari ini adalah Allah yang berkaitan dengan hiburan. Itu bisa berkaitan dengan internet, wifi, kuota, tayangan-tayangan, TV, media sosial, dan seterusnya. Dalam buku Gods at War dikatakan, tidaklah sulit memahami bahwa obsesi budaya kita terhadap dunia hiburan begitu mendalam. Sehingga hiburan bagaikan agama alternatif bagi kita. Teman-teman, kalau kita tidak suka lihat channel tertentu, kita tinggal pencet lalu kita ganti dengan channel yang lainnya. Dan ini juga mulai terjadi ketika kita beribadah secara online. Kalau kita tidak suka dengan pengkhotbah tertentu, dengan ibadah kita, maka kita tinggal pencet ganti ibadah di gereja yang lain yang mungkin kita lebih sukai pengkhotbahnya. Teman-teman sekalian, Charles Prebys mengatakan bahwa hiburan itu sudah menjadi agama terbesar kedua di Amerika setelah kekristenan. Teman-teman sekalian, ada kebutuhan ekstra yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang hidup di zaman ini. Kebutuhan pokok manusia itu bukan lagi menjadi sandang, pangan, dan papan. Tetapi juga hiburan itu menjadi kebutuhan yang hari ini harus dipenuhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau lebih spesifik tentang hiburan, teman-teman sekalian, kita bisa melihat tentang bagaimana game itu. Ketika kita bermain game, teman-teman sekalian, yang menarik adalah para penggemar atau gamer sejati rela menghabiskan hari-hari mereka membenamkan diri mereka dalam dunia virtual dan bahkan identitas asli mereka mulai lenyap ketika mereka bermain game itu. Memang secara biologis, teman-teman, ketika kita main game itu ada hormon dopamin yang terlepaskan di dalam tubuh kita secara fisik sehingga itu membangkitkan rasa nyaman kita. Tetapi yang menarik ketika kita bermain game, kita harus juga mesti menyadari bahwa game itu membuat kita memegang seluruh kontrol hidup kita. Kalau saya kalah, ya saya tinggal ulangin lagi. Kalau saya tidak mau, ya saya tinggal skip. Kalau saya tidak bisa, ya saya tinggal ganti gamenya. Teman-teman sekalian, kalau kita bisa main kontrol terhadap seluruh hidup kita, kita sebenarnya lupa bahwa kehidupan kita bukan dikontrol oleh diri kita sendiri, tetapi kehidupan kita seharusnya adalah kehidupan yang dikontrol oleh Tuhan, yang sudah menebus, menyelamatkan kita dari dosa dan maut itu. Teman-teman sekalian, ketika kita bermain medsos, ketika kita bermain game, ada satu penelitian yang menarik bahwa orang yang kecanduan game itu memperlihatkan ciri-ciri yang sama dengan orang yang kecanduan narkoba atau narkotik itu, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, John Piper pernah mengatakan demikian. Salah satu kegunaan Twitter atau Facebook adalah untuk membuktikan bahwa di akhir zaman orang tidak berdoa karena mereka tidak punya waktu. Artinya adalah
Kita tidak berdoa bukan karena kita tidak punya waktu, tetapi karena waktunya kita habiskan untuk main game, untuk bermain medsos, untuk mencari hiburan di luar sana. Jadi sebenarnya kita punya waktu, tetapi waktu itu kita gunakan secara salah. Teman-teman sekalian, seorang teolog yang lain mengatakan demikian. A.W. Tozer itu mengatakan demikian. Semakin bersemangat kehidupan batin kita, semakin sedikit kita membutuhkan dunia luar. Maksudnya, semakin aktif kita di dalam pikiran dan roh, maka semakin sedikit kita bersandar pada media eksternal dan masukan yang eksternal lainnya. Teman-teman sekalian, tidak mungkin bisa kita memberi makan rohani kita dengan sesuatu yang kosong, yang jasmania. Jadi tidak mungkin kita bisa mengisi kekosongan rohani di dalam diri kita dengan hiburan-hiburan yang kosong yang sifatnya jasmania itu. Teman-teman sekalian, hiburan terkadang bisa menjadi berhala dalam hidup kita hari ini, apalagi kita dalam kondisi pandemi. Sekolah juga di rumah, sebagian mungkin di antara kita bekerja juga dari rumah. Kita bisa melihat satu tab pekerjaan kita, lalu kita bisa melihat satu tab dalam layar yang sama itu tentang YouTube, tentang hiburan, tentang media sosial yang lainnya. Teman-teman sekalian, bukan hanya uang, bukan hanya hiburan hari ini yang bisa menjadi Allah-Allah lain di dalam hidup kita, tetapi juga makanan. Teman-teman kalau perhatikan di dalam YouTube, maka akan semakin banyak teman-teman dapati food vlogger, atau food blogger yang lainnya. Orang-orang yang mencoba mereview tentang sebuah makanan. Dan memang yang menarik, pencobaan yang pertama yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus setelah dia berpuasa adalah bagaimana Yesus ditantang untuk mengubah batu menjadi roti, makanan. Karena dikatakan dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Teman-teman sekalian, makanan itu bisa menjadi pemicu dari sebuah obsesi kita. Bagaimana kita mulai terobsesi memakan makanan yang enak, memakan makanan yang luar biasa, memakan makanan yang mungkin bisa mengubah penampilan kita. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita juga melihat bahwa orang-orang itu mulai mendambakan, menyenangkan, mengagungkan apa yang lidah mereka rasakan sehingga membuat orang lain ingin merasakan hal yang sama. Makanan bisa menjadi pengganti Allah ketika kita mengalami stres ataupun tertekan. Contoh yang paling simpel, teman-teman sekalian. Ketika teman-teman stres, mana yang teman-teman akan lakukan pertama kali? Yang pertama, berdoa. Atau yang kedua, teman-teman lalu mencari sepotong coklat, sesendok es krim. Ketika teman-teman lagi galau, lagi stres, mana yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman berdoa? Atau teman-teman justru mencari sepotong coklat, sesendok es krim, lalu menikmatinya dan merasakan ketenangan, kenyamanan. Teman-teman sekalian, Allah ketika kita membandingkan dengan makanan, jelas sesuatu hal yang sangat kontras sekali. Allah bisa memuaskan dahaga jiwa kita, bukan hanya sekedar jasmania kita, tetapi juga jiwa kita. Kalau makanan hanya bisa memuaskan jasmania kita. Teman-teman sekalian, seorang Frank Farrell, dia mengatakan demikian. Sebagian besar penyakit umat manusia dan penderitaan dunia disebabkan oleh praktik merajalela untuk mencoba memberi makan rohani dengan makanan jasmani. Teman-teman, betul bahwa kita memerlukan makanan, tetapi juga ada kebutuhan bukan hanya jasmani ya, tetapi kebutuhan rohani ya, yang harus kita penuhi, yang itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, waktu bersama dengan Tuhan. Tetapi terkadang orang-orang lalu mulai menggantikan persekutuan dengan Tuhan hanya dengan kenikmatan, kenyamanan, kesenangan jasmania yang dirasakan oleh lidah mereka dan mereka merasa puas dengan hal itu. Itulah kenapa produksi es krim dan coklat semakin meningkat belakangan ini. Ada banyak orang tertekan bukan lari kepada Tuhan. Ada banyak orang tertekan justru mereka lari kepada makanan yang mereka anggap bisa menyenangkan, menghibur mereka. Teman-teman sekalian, ini yang terjadi dalam kehidupan di sekitar kita dan mungkin kita harus merefleksikan diri kita di hadapan semuanya ini. Bagaimana kita berinteraksi dengan uang, bagaimana kita berinteraksi dengan makanan, bagaimana kita menempatkan hiburan pada tempatnya dan bukan menjadi pengganti Allah di dalam hidup kita. Teman-teman, yang keempat yang bisa kita ambil contoh secara umum, teman-teman sekalian. Bukan hanya uang, hiburan, makanan, tetapi juga kesuksesan.
Kesuksesan sudah tentu menjadi sesuatu yang terus dirindukan orang di zaman ini. Ilah kesuksesan itu tidak punya masalah dalam mencari pengikut. Ia secara otomatis menarik, memikat, dan ia kalau digambarkan dalam sosok pribadi, ilah kesuksesan adalah sosok yang sangat karismatis. Ia bisa berjalan di tengah kepadatan persaingan dan menunjukkan kepada kita bagaimana rasanya, enaknya, nyamannya hidup di puncak kesuksesan. Teman-teman sekalian, Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika dikatakan dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ketika itu iblis memperlihatkan segala kegemilangan dunia, kesuksesan dunia, kemegahan dunia. Hanya satu syaratnya, dia harus sujud menyembah kepada iblis. Dan Tuhan tidak melakukan hal itu, teman-teman sekalian. Tetapi tawaran itu pernah diberikan oleh iblis kepada Yesus. Ilah kesuksesan berbicara tentang pencapaian pribadi, imbalan yang kita terima. Mungkin kita bisa membandingkannya secara sederhana bagaimana berapa banyak jumlah pengikut kita. Di Instagram misalnya, di Twitter misalnya, di TikTok misalnya. Ada berapa banyak jumlah like yang kita dapatkan ketika kita memposting sesuatu di media sosial kita. Dan ketika semakin banyak like-nya lalu kita merasa bangga, kita merasa sukses, kita merasa berhasil. Tapi sebaliknya ketika postingan itu mendapatkan like yang sedikit sekali, lalu kita merasa nggak berharga, kita merasa tidak berhasil, kita merasa tidak sukses. Teman-teman, kita telah meletakkan harapan dan menemukan identitas kita di dalam kesuksesan jika hal itu yang terjadi dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ketika merasa posting sesuatu lalu like-nya banyak, teman-teman merasa berhasil. Ketika posting sesuatu lalu like-nya sedikit, teman-teman merasa gagal. Itu artinya teman-teman sudah meletakkan harapan dan menemukan identitas teman-teman di dalam sebanyak like atau sesedikitnya like yang teman-teman terima ketika posting sesuatu. Padahal teman-teman, identitas teman-teman jauh lebih berharga dibandingkan dengan semua itu. Identitas teman-teman terletak di dalam karya penebusan Kristus yang rela mati di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar berapa banyak like yang teman-teman dapatkan. Teman-teman sekalian, bagaimana prosesnya kesuksesan bisa menjadi pengganti Allah di dalam hidup kita? God's at War mengatakan ilah kesuksesan itu mengundang kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, berjuang sendiri, dan bukan mengandalkan Yesus dan bersandar kepada pertolongannya. Kuncinya adalah bagaimana kita mengandalkan diri kita sendiri dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Teman-teman sekalian, sukses dengan diberkati, saya pikir ini sesuatu hal yang sangat tipis sekali perbedaannya, teman-teman sekalian. Orang bisa sukses di mata dunia dengan cara yang salah sehingga dia tidak sukses di mata Tuhan. Tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan, bisa jadi dia tidak dianggap sukses oleh orang-orang dunia ini, tetapi dia dianggap sukses di mata Tuhan. Teman-teman, kita mau memilih menjadi orang yang mana ketika kita melihat bagian kehidupan kita hari ini? Di tengah banyaknya gempuran-gempuran, orang-orang menceritakan kesuksesannya, dan kita lalu ingin menjadi orang itu. Teman-teman sekalian, yang terakhir, ketika kita bisa melihat apa yang bisa menjadi ilah atau berhala-berhala dalam kehidupan kita. Selain tadi, uang, hiburan, makanan, kesuksesan. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang bisa menggantikan Allah di dalam kehidupan kita adalah kesibukan. Teman-teman, satu kutipan yang paling terkenal dikatakan oleh seorang Corrie ten Boom yang berkata demikian. Jika iblis tidak dapat membuat kita menjadi jahat, buruk, ataupun berdosa, maka iblis akan membuat kita menjadi orang yang sibuk. Kadang-kadang teman-teman sekalian, ada orang-orang yang tidak bisa menerima keberadaan dirinya ketika dia tidak ngapa-ngapain. Ada orang-orang yang mulai tidak berharga ketika dia tidak melakukan sesuatu yang penting, yang sibuk. Orang-orang justru merasa bangga ketika dia sibuk. Padahal teman-teman sekalian, kadang-kadang kesibukan justru menyita waktu, menghabiskan waktu kita untuk kita lalu lupa punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, bekerja memang menjadi sebuah keharusan, teman-teman sekalian. Paulus sendiri juga mengatakan kalau kamu nggak mau kerja, kamu jangan makan. Tapi teman-teman sekalian, ada waktunya.
Kenapa teman-teman sekalian? Karena dari bagian firman Tuhan kita bisa melihat bahwa memang betul Allah menciptakan semuanya selama 6 hari. Tetapi dikatakan pada hari yang ke-7, dia berhenti, dia beristirahat, dia memberkati hari itu. Menjadi hari peristirahatannya. Ada satu istilah yang hari ini mungkin menjadi pergumulan teman-teman sekalian. Workaholic. Teman-teman, ada orang yang mengatakan bahwa udah pekerjaannya sulit, mencari pekerjaan susah. Kalau kita punya pekerjaan mungkin dengan banyaknya teman-teman yang di PHK, teman-teman kantornya, sehingga beban pekerjaannya menjadi lebih berat teman-teman sekalian. Dan hanya untuk supaya dia bisa tetap bekerja, maka dia rela melakukan segala sesuatu. Teman-teman, ada banyak orang, contoh-contoh ketika kita membaca di Google, teman-teman, ada orang-orang yang lalu meninggal ketika mereka terlalu banyak bekerja. Teman-teman sekalian, kita tidak boleh mendewakan kesibukan. Kita mesti ingat bahwa ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita bisa beristirahat. Kalau kita baca dengan sangat detail di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan hanya Tuhan memberkati hari yang ke-7, hari Sabat itu, tetapi Tuhan juga menetapkan adanya tahun Yobel, tahun istirahat bagi tanah, bagi lahan, setelah ditanamin, setelah mereka merasakan banyaknya kebaikan-kebaikan Tuhan melalui lahan yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tahun yang ke-50 atau tahun Yobel adalah tahun kebebasan bagi orang, bagi lahan, bagi budak, bagi orang-orang yang diperhamba pada waktu itu. Teman-teman, tentunya masih ada banyak hal-hal lainnya yang dapat menjadi ilah di dalam kehidupan kita, tetapi setidaknya beberapa hal di atas itu mewakili sebagian besar yang dapat menjadi ilah dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya ingin katakan bahwa hari ini ada banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi Allah tanpa kita sadari dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita boleh belajar mawas diri, berhati-hati dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dengan segala sesuatu yang kita alami, dengan segala sesuatu hal yang kita lihat. Kita tetap mengarahkan mata hati pikiran kita kepada Tuhan dan hanya menyembah kepada Dia saja, bergantung kepada Dia saja. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya di tengah-tengah pergumulan, ada pandemi COVID-19 yang terus terjadi, ada banyak godaan, cobaan yang iblis sedang lancarkan hari ini. Teman-teman, berjaga-jagalah dan berhati-hatilah dengan segala sesuatu yang kita miliki. Karena bisa jadi segala sesuatu yang kita miliki, itu justru menjadi Allah yang menggantikan penebus kita yang sudah mati di atas kayu salib. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh melihat betapa mengerikannya kehidupan di sekitar kami. Mungkin hari ini kami tidak menyembah patung-patung tertentu, kami tidak memiliki tempat sakral tertentu. Tetapi kebiasaan, kehidupan, dan juga hal-hal yang kami lakukan di dalam keseharian kami, terkadang justru bisa menjadi Allah-Allah lain di dalam hidup kami. Kami mungkin mendewakan uang, kami mendewakan hiburan, kami mendewakan makanan, kami mendewakan kesuksesan, kami mendewakan kesibukan, dan kami membanggakan semuanya itu lebih daripada kami bangga karena kami adalah anak-anak yang Tuhan telah tebus. Tuhan, tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini, dan kiranya Tuhan, firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami. Masa pandemi yang menimbulkan banyak kesulitan, pergumulan, kesesakan, seringkali mendorong kami untuk kami mencari rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang. Dan biarlah kami temukan perasaan itu hanya ketika kami bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, dan biarlah kami menyerahkan kehidupan kami, studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, kedua orang tua kami secara khususnya. Tuhan berkati mereka dan Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan usahanya, sehingga kami boleh terus dicukupkan oleh berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman, saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita menyadari dalam kehidupan ini begitu rentan sekali kita jatuh dalam penyembahan berhala, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk tetap waspada dan tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, dan mengarahkan hati kita hanya dekat dengan hatinya.
Biarlah sungguh firman Tuhan ini boleh menolong kita dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tahu seringkali kita tidak mampu untuk melakukannya, oleh sebab itu bukan dengan kekuatan kita, namun bersandar dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Biarlah memampukan kita untuk tetap menyimpan firman tersebut dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Teman-teman semua, minggu depan kita bersama-sama kembali dalam persekutuan kelompok kecil. Ayo teman-teman, saya mengajak bagi teman-teman yang belum tergabung, baik teman-teman youth and teens, ayo kita bersama-sama untuk ikut dalam persekutuan kelompok kecil ini, karena persekutuan kelompok kecil ini merupakan wadah yang baik untuk pertumbuhan kerohanian teman-teman semua, untuk teman-teman dapat berbagi berkat, berbagi kisah, dan juga ditolong untuk memahami firman Tuhan, dan kita dapat melakukannya bersama-sama. Dan mari minggu depan kita bersama-sama di kelompok kita masing-masing, kita ikut persekutuan kelompok kecil. Dan apabila hari ini teman-teman diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari teman-teman saat ini kita juga bersama-sama sebagai wujud syukur kita memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan dengan hati yang berat, tetapi dengan hati yang penuh syukur, kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman dapat men-scan QR Code yang ada di hadapan teman-teman, dan mari biarlah kita mempersembahkan persembahan kita untuk Dia. Sekian hari ini teman-teman ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini melalui ibadah ini kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan ya Tuhan, kami boleh ditegur. Kami percaya Tuhan, teguran Tuhan melalui firman Tuhan merupakan wujud kasih Tuhan kepada kami, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, bukan Engkau Allah yang membenci kami, bukan Engkau Allah yang mengekang kami ya Tuhan. Tapi kami percaya firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh menolong kami untuk tetap pada jalurnya Tuhan, untuk tetap mencintai Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kami melakukannya ya Tuhan, bukan dengan terpaksa, tapi karena mencintai Tuhan. Dan saat ini hamba datang berdoa ya Tuhan, menyerahkan bagi teman-teman youth and teens dimanapun mereka berada saat ini, baik mereka yang ada di rumah, ataupun mereka saat ini di tempat bekerja, ataupun dimanapun ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Kau Allah yang boleh bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka ya Tuhan, menjaga, melindungi mereka ya Tuhan. Biarlah hidup mereka senantiasa berada dalam lindungan tangan Tuhan, dan hidup mereka boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai hari ini teman-teman. Tuhan memberkati.